Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Saya juga alhamdulillah di sini baik-baik saja. Kali ini saya ingin membahas mengenai salah seorang pengusaha dunia yang saya rasa kalian juga sudah mengetahuinya, yaitu Elon Musk. Nah, Elon Musk ini adalah pengusaha yang memiliki perusahaan Tesla, Twitter, dan juga SpaceX. Siapa yang nggak tahu Tesla dan Twitter ini? Nah, kabar terbaru dari Elon Musk ini guys, bahwa dia mengalami kerugian sebesar 200 miliar US dollar atau setara dengan 3.122 triliun rupiah. Bukan miliar guys, bahkan bukan juta sekalipun. Ini triliun. Angka yang cukup fantastis sekali ya, kerugian yang dialami oleh si Elon Musk ini. Nah, penurunan kekayaannya Elon Musk itu tercatat sebagai salah satu yang terbanyak di dunia. Sehingga Elon Musk tercatat dalam buku rekor dunia World Guinness Book of Record sebagai orang yang mengalami kerugian terbesar di dunia, karena belum ada orang lain yang mengalami kerugian sebesar yang dialami oleh atau sebanyak yang dialami oleh Elon Musk ini. Lalu apa penyebab Elon Musk dan Tesla ini mendapatkan kerugian sebesar ini guys? Bahkan menurut kabarnya, Tesla ini mengalami penurunan sebesar 65%. Padahal kita ketahui Tesla ini kan perusahaan pelopor ya, yang mengawali industri mobil listrik dunia. Harusnya kan ya inovasi ini kan akan bertahan lama. Bahkan bisa mengambil alih industri otomotif, di mana yang lain masih menggunakan bahan bakar minyak yang mengakibatkan udara kita tercemar. Harusnya Tesla ini fine-fine saja begitu, tapi ternyata kenyataannya itu berkata lain. Lalu apa penyebab Tesla ini merugi? Ada 4 hal yang menyebabkan Tesla ini merugi. Salah satunya yang pertama adalah pengakuisisian yang dilakukan oleh Elon Musk kepada saham Twitter. Menurut berbagai informasi yang diterima, bahwa para investor ini menyayangkan sekali kepemimpinan Elon Musk dalam pengakuisisian Twitter ini, karena pengambil alihan ini terlalu banyak drama dan kontroversi. Ini menjadi berita viral di 2022 kemarin. Bagi kalian yang mengikuti berita ini, kalian pasti tahu bahwa ketika Elon Musk mengambil alih Twitter, banyak sekali pro dan kontranya ya. Bahkan sampai ada yang masih saya ingat itu ada pemecatan salah seorang karyawan Twitter ketika sedang melakukan wawancara ya. Dia memecat, kalau nggak salah dia perempuan ya, dia memecat perempuan itu pada saat acara itu berlangsung, dan itu menggemparkan dunia bahwa apa yang dilakukan oleh Elon Musk itu adalah sesuatu yang tidak benar, tidak lazim ya. Yang kedua, yang menyebabkan saham Tesla ini anjlok adalah karena kenaikan suku bunga yang hampir mencapai 5% di negara Amerika Serikat. Ini tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Suku bunga yang diterapkan oleh Bank Fed ya,
oleh Bank Amerika. Kalau di kitanya adalah Bank Indonesia. Dan yang ketiga, penyebab lainnya adalah penurunan atau melonjaknya kenaikan inflasi, sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat di Amerika sana. Sehingga akibat dari penurunan daya beli masyarakat ini, banyak konsumen yang tidak jadi membeli produknya Tesla karena mereka lebih mementingkan untuk biaya-biaya hidup yang lebih utama. Penyebab keempat adalah keadaan ekonomi yang memburuk. Ini imbas dari COVID-19 kemarin ya. Dan akibat dari perang yang masih berlangsung di Ukraina antara Rusia dan Ukraina, di mana kita ketahui bahwa Amerika ini menjadi penyokong dari Ukraina melawan Rusia. Mengakibatkan ekonomi global itu menurun. Bahkan di beberapa negara ada yang sudah negatif. Saya rasa keempat penyebab tadilah yang menyebabkan saham Tesla itu menurun. Lalu apakah Tesla akan bangkrut? Jawabannya tidak ya guys. Walaupun menurun, tapi untuk bangkrut itu masih jauh ya. Tesla masih jauh dari yang namanya bangkrut. Penurunan yang seperti ini biasa terjadi ya dalam hal dunia usaha, apalagi kita ketahui bahwa keadaan ekonomi dunia kita itu tidak sedang dalam baik-baik saja. Jadi ini adalah hal yang umum yang terjadi di dalam dunia usaha, dan semoga saja apa yang sedang dialami oleh dunia barat di luar sana, perusahaan-perusahaan seperti Tesla dan yang lain-lain itu tidak berakibat atau berdampak buruk bagi ekonomi Indonesia, tentunya terutama bagi dunia usaha di negara kita ini. Kita pun tetap harus mewaspadai ya, jangan dianggap masalah ini adalah masalah yang sepele. Yang terjadi di Tesla ini kita jadikan pelajaran bahwa perusahaan besar pun itu mengalami dampak akibat dari keadaan ekonomi sekarang ini. Akan tetapi saya sudah melihat akan ada bounce ya, akan ada kenaikan lagi. Terutama produsen-produsen otomotif itu sudah menuju atau mengalih ke dunia elektrik. Di mana kita ketahui bahwa perusahaan-perusahaan otomotif lainnya ada beberapa, bahkan yang di Indonesia ini ada yang terbilang harganya sudah sangat murah ya untuk mobil listrik ini. Jadi industri ini saya kira akan terus berlangsung karena ini adalah teknologi bagi masa depan. Teknologi yang akan mengurangi emisi yang mencemari udara kita. Salah satu solusi untuk kedepannya agar dunia ini bisa terbebas dari yang namanya global warming dan pencemaran lingkungan. Itu saja saya rasa video kali ini, semoga mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.